Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Fitri yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil UTS kami. Saya Alexander dengan NIM 2023 0804003 dan partner saya Dian Andriana dengan NIM 2023 0804013. Baik, saya akan share screen. Adapun topik pada UTS rekayasa perangkat lunak ialah berkenaan dengan Smart Village. Oleh karenanya kami mengembangkan sebuah aplikasi yang kami namakan iLapor. Adapun yang melatar belakanginya ialah, silakan Mas Dian. Ya, yang pertama, latar belakang perkembangan teknologi informasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Terlebih pada saat ini penguasaan teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara. Dalam konteks di negara Indonesia, perkembangan teknologi informasi terjadi hampir di seluruh aspek, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi memberikan banyak manfaat, kemudahan, dan kemajuan di segala aspek. Salah satu pembaharuan akhir-akhir ini adalah konsep Smart Village. Smart Village adalah suatu konsep desa pintar yang mengadopsi komponen-komponen atau indikator dari konsep Smart City, namun dengan segala yang lebih kecil, wilayah desa atau kelurahan, dengan tujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi yang lebih baik terhadap warganya. Konsep Smart Village dipahami oleh para ahli sebagai integrasi teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat perdesaan, sehingga menghasilkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi informasi dengan masyarakat pedesaan. Konsep Smart Village mengacu pada seperangkat pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat desa dan pelaku usaha secara efektif dan efisien dengan bertumpu pada 4 aspek, yaitu institusi, sumber daya, rantai pelayanan, dan teknologi dan mekanisme penyampaian layanan. Adapun basis empiris dalam mengkonstruksikan konsep Smart Village yaitu fungsi pemerintahan desa, struktur masyarakat perdesaan, dan dukungan lingkungan pedesaan. Untuk pelayanan administrasi yang ada di Desa Cibatok, di Cibatok 1, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor sudah terkomputerisasi. Namun untuk pengaduan atau pelaporan apabila terjadi permasalahan atau kejadian yang ada di lingkungan desa masih dilakukan secara manual menggunakan nomor WhatsApp atau telepon desa. Tentu saja ini sangat tidak efektif dan efisien. Melihat permasalahan yang terdapat pada kantor desa Cibatok 1, perlu dibuat sistem informasi berbasis mobile yaitu iLapor, yang mana nantinya dapat memudahkan masyarakat untuk membuat suatu laporan kegiatan kepada perangkat desa hanya menggunakan aplikasi iLapor, dan masyarakat juga dapat melihat proses laporannya sudah ditindaklanjuti atau belum oleh perangkat desa secara real time dari aplikasi mobile. Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk memudahkan masyarakat desa Cibatok 1 dalam membuat laporan kepada perangkat desa. Selanjutnya, manfaatnya untuk memudahkan perangkat desa dalam mendata laporan-laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Adapun stakeholder atau aktor yang terlibat dan role-nya, yang pertama di sini ada warga, yaitu dia membuat laporan atau aduan, kemudian melihat laporan yang pernah dibuat oleh dirinya sendiri ataupun laporan yang dibuat oleh warga lain dalam lingkungan RT atau RW warga tersebut secara rinci. Selanjutnya yaitu melihat daftar kegiatan yang dibuat oleh ketua RT berdasarkan RT atau warga tersebut. Selanjutnya yaitu ketua RT. Adapun ketua RT yaitu yang pertama membuat laporan atau aduan.
Kemudian dapat melihat laporan yang pernah dibuat oleh dirinya sendiri ataupun laporan yang dibuat oleh warga lain dalam lingkungan RT atau RW warga tersebut secara rinci. Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi bagi warga yang ingin mendaftar ke dalam aplikasi e-lapor. Kemudian menindaklanjuti laporan warga untuk dituntaskan. Selanjutnya membuat undangan kegiatan untuk dikirimkan kepada warganya sesuai dengan ketua RT tersebut berasal. Selanjutnya yaitu melihat daftar kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RT berdasarkan ketua RT tersebut berasal. Yang selanjutnya yaitu ketua RW, yaitu untuk dapat membuat undangan kegiatan untuk dikirimkan kepada warganya sesuai dengan ketua RW tersebut berasal. Selanjutnya dapat melihat daftar kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RW berdasarkan ketua RW tersebut berasal. Selanjutnya yaitu sekretaris desa. Pertama, melihat laporan yang dibuat oleh seluruh ketua RT atau RW. Selanjutnya menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh ketua RT atau RW untuk dituntaskan. Selanjutnya melihat daftar kegiatan yang dibuat oleh ketua RT atau RW. Adapun fitur project untuk fitur project yang pertama adalah pendaftaran warga. Yang kedua, melihat siapa saja warga yang melakukan pendaftaran pada aplikasi e-lapor serta melakukan approval terhadap warga yang mendaftar pada aplikasi e-lapor. Dilakukan oleh ketua RT yang dipilih warga pada saat melakukan pendaftaran. Yang ketiga, membuat laporan atau aduan warga berupa melampirkan foto, bisa 3 foto per kejadian atau peristiwa, kemudian disertakan deskripsinya. Selanjutnya, melihat status laporan secara rinci, kemudian mendapatkan lokasi atas suatu peristiwa dari laporan yang dibuat warga. Sehingga pada saat membuat laporan atas suatu peristiwa, koordinat dari peristiwa tersebut dapat diketahui melalui aplikasi e-lapor. Dengan begitu diharapkan pada saat warga membuat laporan, warga memang betul-betul berada di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu membuat dan melihat undangan kegiatan yang dibuat oleh ketua RT atau RW. Baik. Selanjutnya proses bisnis pada aplikasi lapor terdapat beberapa bagian sehingga kami memecahnya menjadi diagram-diagram. Yang pertama ialah alur untuk pendaftaran. Terdapat 3 entitas. Yang pertama ialah warga, yang kedua backend, dan yang ketiga ialah ketua RT. Yang pertama dilakukan ialah pada saat ingin melakukan pendaftaran melalui aplikasi lapor, warga melakukan input terhadap data-data yang sudah form yang sudah ada pada aplikasi lapor. Kemudian setelah melakukan input tersebut, data tersebut disubmit ke dalam backend kami. Untuk backend kami ini kami hosting di server Indonesia maksudnya, yang dikelola langsung oleh saya pribadi, sehingga kami bisa menjamin kerahasiaan terkait data di dalamnya. Selanjut, setelah warga melakukan input, maka dari backend kami akan melakukan validasi terhadap data yang sudah diinput. Apabila tidak valid, sistem akan mengenerate pesan atau suatu data yang tidak valid. Dan kembali lagi pada proses input. Namun apabila data tersebut valid, maka akan disimpan ke dalam database lapor. Setelah disimpan, kemudian masuk ke dalam proses pengolahan daftar oleh backend kami, sehingga nantinya akan muncul di aplikasi e-lapor apabila login sebagai ketua RT. Namun di role sebagai ketua RT
harus melakukan validasi atau verifikasi terhadap warganya, apakah benar warganya, dan apakah data yang diinput sudah tepat. Karena pada saat melakukan input, warga diminta untuk melakukan selfie, sehingga ketua RT bisa melakukan validasi atau verifikasi dengan sebaik-baiknya. Apabila verifikasi tersebut ditolak oleh RT dengan suatu alasan, maka aplikasi lapor akan memunculkan sebuah inputan untuk ketua RT melampirkan atau memberikan alasan penolakan mengapa warga tersebut ditolak untuk login atau masuk ke dalam aplikasi lapor. Dari input tersebut akan dikirimkan pada backend kami untuk nantinya atau untuk selanjutnya backend kami akan mengirimkan sebuah email alasan penolakan tersebut pada pendaftar. Namun apabila verifikasi tersebut berhasil atau dinyatakan valid, maka sistem akan mengenerate random password yang kemudian nantinya password tersebut akan disimpan juga ke dalam database lapor. Dan untuk password ini sudah kami enkripsi. Setelah generate random password tersebut, maka aplikasi atau sistem backend akan mengirimkan email berisi informasi login ke dalam aplikasi lapor. Dan proses akhirnya ialah di warga. Kemudian selanjutnya ialah fitur atau proses password. Apabila warga lupa password untuk login ke dalam aplikasi lapor. Ada warga dan ada backend kami. Yang pertama ialah warga harus menginput atau memasukkan emailnya. Kemudian dari email tersebut kami lakukan validasi. Apabila tidak valid, apakah sistem akan mengenerate pesan atas sesuatu yang tidak valid tersebut untuk selanjutnya ditampilkan pada halaman input email tersebut. Namun apabila kami nyatakan valid, maka sistem akan mengenerate kode verifikasi. Kode verifikasinya akan kami simpan dalam database lapor dan juga akan dikirimkan oleh backend sistem kami. Untuk email ini berisi kode verifikasi yang akan kami kirimkan kepada warga yang lupa passwordnya. Kemudian pada warga tersebut pada aplikasi lapornya harus memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan ke emailnya. Kemudian setelah memasukkan kode verifikasi, kemudian warga langsung memasukkan password baru yang dikendakinya. Apabila sudah selesai, maka akan disubmit ke dalam backend kami untuk selanjutnya proses validasi. Apakah password tersebut memenuhi kriteria atau tidak? Apabila tidak, maka sistem atau backend akan mengenerate pesan atas sesuatu hal yang tidak valid untuk selanjutnya ditampilkan pada halaman input kode verifikasi. Namun apabila valid, maka password baru tersebut akan kami update untuk selanjutnya nanti disimpan ke dalam database lapor. Setelah diupdate, maka sistem akan mengenerate pesan bahwa password telah berhasil diubah. Selanjutnya ialah alur untuk membuat laporan sebagai warga. Terdapat identitas warga, backend, dan RT. Yang pertama ialah warga login dari aplikasi lapor. Kemudian dari backend kami akan memvalidasi apakah data yang dikirimkan oleh warga seperti email dan password valid atau tidak. Apabila tidak valid, maka sistem akan mengenerate pesan atas sesuatu yang tidak valid. Namun apabila valid, maka warga langsung bisa masuk ke dalam halaman aplikasi lapor dan membuat laporan. Pada saat membuat input laporan, proses di sini, setelah mengisi deskripsinya, melampirkan fotonya, kemudian laporan tersebut disubmit untuk selanjutnya dilakukan validasi ulang dari backend kami. Apakah valid atau tidak? Jika tidak valid, maka sistem akan mengenerate pesan
atas sesuatu yang tidak valid, namun apabila valid, maka laporan tersebut akan kami simpan ke dalam database lapor. Untuk selanjutnya sistem akan mengolah data laporan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh ketua RT. Pada proses ini ialah proses penindaklanjutan laporan. Apabila laporan tersebut sudah tuntas atau sudah dikerjakan, maka ketua RT wajib memfoto hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Namun apabila belum tuntas, maka ketua RT harus menyelesaikan laporan tersebut hingga selesai. Saya lanjut. Apabila sudah tuntas, ketua RT akan memfoto hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya diolah oleh sistem atas laporan yang telah dituntaskan tersebut, kemudian akan disimpan ke dalam database lapor. Hingga pada akhirnya warga dapat melihat mengenai status laporan tersebut, apakah sudah dikerjakan atau belum secara rinci. Kemudian membuat laporan sebagai ketua RT atau RW. Selain warga, ketua RT dan RW pun berhak membuat laporan. Yang membedakan jika warga membuat laporan, yang menindaklanjuti ialah ketua RT. Namun apabila ketua RT atau RW yang membuat laporan, maka yang menindaklanjuti ialah sekretaris desa. Untuk proses di dalamnya sama seperti warga, tidak ada perbedaan. Ketua RT atau RW login dari aplikasi lapor kemudian divalidasi. Jika tidak valid akan memunculkan pesan atau sistem akan memunculkan pesan. Namun apabila valid, maka ketua RT atau RT atau RW dia langsung membuat laporan dan mensubmit laporan tersebut untuk selanjutnya divalidasi oleh backend sistem kami. Apabila valid, maka akan disimpan dalam database lapor untuk selanjutnya diolah oleh sistem kami, kemudian masuk ke dalam RO sebagai sekretaris desa untuk penindaklanjutan laporan. Apabila sudah tuntas, maka sekdes wajib melampirkan foto hasil pekerjaan yang telah dilakukan untuk selanjutnya diolah oleh sistem kami. Kemudian atas pekerjaan tersebut akan disimpan ke dalam database lapor sehingga ketua RT bisa melihat apa yang telah dilaporkan secara rinci. Kemudian membuat undangan kegiatan. Yang berhak membuat undangan kegiatan ialah hanya ketua RT atau RW. Adapun sekdes dan warga tidak bisa membuat undangan kegiatan. Yang pertama ialah ketua RT atau RW melakukan login dari aplikasi lapor untuk selanjutnya divalidasi oleh backend kami. Apabila tidak valid, maka sistem akan mengenerate pesan atas sesuatu yang tidak valid. Kemudian pesan tersebut akan muncul pada halaman login aplikasi lapor. Namun apabila valid, ketua RT atau RW bisa langsung mengikuti kegiatannya atau mengisi kegiatannya, mensubmit kegiatan tersebut untuk selanjutnya divalidasi ke dalam backend sistem. Apabila tidak valid, sistem kembali akan mengenerate pesan atas sesuatu yang tidak valid. Namun apabila valid, kegiatan tersebut akan kami simpan ke dalam database lapor untuk selanjutnya diolah sehingga warga dapat melihat undangan kegiatan tersebut. Use case diagram. Untuk sequence diagram, kami akan menyertakan atau melampirkan sebuah proses untuk membuat laporan warga. Dari warga, login
dari aplikasi e-lapor, mengisi email dan password ke dalam backend kami, kemudian akan dilakukan validasi oleh backend kami. Apabila valid atau tidak, apabila tidak valid, maka backend akan mengenerate pesan ke dalam aplikasi lapor, ke dalam aplikasi login e-lapor maksud saya. Namun apabila valid, warga bisa membuat menginput laporan ke dalam backend. Namun sebelum masuk ke dalam backend kami, database kami, laporan yang dibuat oleh warga akan divalidasi dulu. Setelah dianggap valid, maka backend kami akan mengolah laporan tersebut hingga akhirnya muncul di halaman daftar laporan dari ketua RT. Kemudian ketua RT menindaklanjuti laporan tersebut oleh warga. Apabila sudah selesai, maka ketua RT wajib memfoto hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian backend kami mengolah data tersebut hingga akhirnya laporan tersebut telah dituntaskan dan akan dilampirkan atau ditampilkan ke dalam aplikasi e-lapor sehingga dapat dilihat oleh warga. Selanjutnya kelas diagram. Ini merupakan tabel relasi yang berhubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Complaints ialah sebuah tabel yang kami gunakan untuk menampung data atau aduan dari warga. Kemudian users ialah tabel yang kami gunakan untuk menampung data dari pengguna aplikasi e-lapor. Selanjutnya adalah roles ini yang sudah tadi kami sampaikan. Ada warga, ada ketua RT, ada ketua RW dan setdes. Events ini tabel yang kami gunakan untuk menampung data kegiatan yang dibuat oleh ketua RT atau ketua RW. Selanjutnya ialah RT ini berisi dari tabel yang berisi dari kumpulan RT pada Cibatok 1, Hamlets pun sama, ini untuk RW yang ada pada Cibatok 1, log status ada yang seperti tadi yang setelah kami jelaskan, ada yang belum dikerjakan, sedang dikerjakan atau tuntas. Selanjutnya ada content stories. Ini berisi timeline dari atau history dari aduan warga. Kapan komplainan atau aduan tersebut ditindaklanjuti dan kapan aduan tersebut selesai dikerjakan. Dan terakhir ialah campaign photos. Ini untuk menampung data hasil foto yang dilampirkan oleh warga ketika membuat laporan. Selanjutnya Mas Dian silakan. Baik, selanjutnya yaitu spesifikasi fungsional dan non fungsional. Functional recruitment, yang pertama itu ada proses registrasi. Satu, bagi pengguna yang akan menggunakan aplikasi ini diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Untuk itu aplikasi harus menyediakan interface untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya aplikasi harus mampu menyimpan dan menampilkan siapa saja pengguna yang telah mendaftar. Selanjutnya yaitu aplikasi harus mampu mengirimkan email notifikasi kepada calon pengguna aplikasi ketika telah mendaftar. Dalam email tersebut disertakan password yang akan di-generate secara otomatis oleh sistem apabila calon pengguna aplikasi telah diverifikasi dan dianggap valid oleh ketua RT masing-masing. Selanjutnya yaitu aplikasi harus mampu menyertakan foto diri yaitu selfie, alamat, serta nick calon pengguna aplikasi
pada saat melakukan pendaftaran. Selanjutnya, pada saat calon pengguna mendaftar dan memilih RT sesuai dengan tempat tinggal calon pengguna tersebut berasal, aplikasi harus mampu melakukan approval yang akan dilakukan oleh ketua RT masing-masing, sehingga pengguna aplikasi dapat dibatasi, yaitu pada Desa Cibatok 1. Selanjutnya nomor 2 yaitu proses lupa password dan mengubah password, yaitu apabila pengguna lupa atau ingin mengubah passwordnya, aplikasi harus menyediakan sebuah interface agar pengguna aplikasi dapat mengganti atau mereset passwordnya. Selanjutnya nomor 3, proses pembuatan laporan atau aduan oleh warga. Yang pertama, sistem harus dapat menyajikan interface bagi pengguna untuk dapat membuat laporan dengan menyertakan foto, keterangan atas peristiwa yang dilaporkan, serta koordinat kejadian. Koordinat dibutuhkan agar pada saat warga melaporkan suatu kejadian, warga tersebut benar adanya berasal pada lokasi kejadian tersebut, dan koordinat didapatkan secara otomatis dari aplikasi e-lapor. Selanjutnya, sistem harus dapat menyimpan semua laporan yang dibuat oleh warga. Yang selanjutnya, sistem harus mampu menyajikan informasi atau status laporan secara real time terhadap laporan yang sudah dibuat oleh warga. Kemudian, pengguna dapat melakukan pencarian terhadap laporan yang sudah dibuat. Mana saja laporan yang belum dikerjakan, sedang dikerjakan, dan sudah selesai dikerjakan. Pada saat laporan warga sudah selesai dikerjakan oleh perangkat desa seperti ketua RT atau sekdes, ketua RT atau sekdes wajib melampirkan foto atas apa yang sudah dikerjakan. Yang keempat yaitu proses pembuatan undangan kegiatan. Yang pertama, sistem harus mampu mengirimkan undangan kegiatan kepada warganya. Yang kedua, sistem harus menyimpan undangan kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RT atau RW. Selanjutnya, sistem harus mampu menyajikan informasi secara rinci dari kegiatan yang telah dibuat. Selanjutnya, non-functional requirement. Yang pertama ada security requirement. Yang pertama, setiap request yang dilakukan dari klien ke server harus dilakukan proses enkripsi di dalamnya, baik itu penggunaan SSL pada server dan enkripsi terhadap semua key pada pengguna aplikasi. Kedua, setiap request yang dilakukan dari klien ke server terdapat proses autentifikasi di dalamnya, sehingga yang bisa melakukan request hanya pengguna-pengguna yang sudah terverifikasi. Maka dapat diketahui siapa yang melakukan request tersebut. Yang ketiga, sebelum data seperti password disimpan ke dalam database, aplikasi harus melakukan enkripsi. Nomor 2 ada produk requirement. Yang pertama yaitu laporan dibuat oleh warga dikerjakan mengikuti jam normal manusia pada umumnya bekerja, karena pengerjaan laporan ini melibatkan tenaga manusia ataupun stakeholder lainnya yang nantinya akan terlibat. Nomor 3 yaitu efisiensi requirement. Yang pertama, dengan adanya aplikasi ini, seharusnya proses pengaduan yang biasa dilakukan secara manual untuk datang ke kantor desa ataupun perangkat desa dapat dipangkas, sehingga proses laporan bisa dengan cepat ditindaklanjuti. Nomor 4 yaitu usability requirement. Yang pertama, aplikasi dapat dengan mudah digunakan oleh semua golongan serta memberikan kenyamanan dalam penggunaannya. Apabila terjadi kesalahan, terdapat pesan kesalahan yang informatif. Selanjutnya yaitu desain interface untuk setiap fitur. Di sini ada halaman login, kemudian ada tampilan halaman lupa password, kemudian ada halaman untuk pendaftaran warga apabila ingin membuat akun. Selanjutnya di sini ada halaman utama warga, ada lapor, ada daftar aduan, kemudian ada kegiatan, yaitu untuk halaman home warga, home ketua RT RW, dan notifikasi untuk ketua RT. Selanjutnya
Di sini ada halaman daftar pendaftar, kemudian ada approval, yaitu apabila iya, ataupun approval apabila tidak atau ditolak. Kemudian di sini ada halaman membuat laporan, buat laporan ataupun daftar laporan. Kemudian ada halaman lapor yang berisi dapat melihat laporan yang pernah dibuat oleh warga tersebut. Kemudian di sini ada tampilan halaman detail laporan secara rinci. Kemudian ada halaman untuk melihat laporan yang belum dikerjakan, kemudian laporan yang sedang dikerjakan, kemudian ada laporan yang tuntas atau selesai dikerjakan. Selanjutnya di sini ada menu kegiatan yang mana nanti akan dibuat oleh ketua RT atau ketua RW. Nah, di sini ada daftar undangan, ada halaman daftar undangan per RT atau RW yang telah dibuat. Kemudian di sini ada detail undangan. Kemudian selanjutnya di sini ada halaman setting, yaitu untuk melakukan logout aplikasi. Kemudian ada halaman ganti password apabila warga ingin merubah passwordnya. Selanjutnya yaitu implementasi. Untuk implementasi, kami sudah melakukan uji coba atau simulasi terhadap aplikasi dan flow yang berada di dalamnya. Dari hasil simulasi tersebut, kesemua fitur dalam aplikasi ini sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Baik warga maupun ketua RT atau RW dapat membuat dan melihat laporan yang telah dibuat, serta ketua RT atau RW pun bisa membuat undangan kegiatan kepada warganya. Proyek ini menghasilkan sebuah aplikasi mobile khusus pengguna Android dapat mengunduh aplikasi ini melalui link berikut ini. Kemudian, aplikasi ini sudah dikembangkan dan dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna Android dan iOS. Namun pada proyek ini kami tidak mengunggah aplikasi e-lapor ke Play ataupun App Store. Sehingga saat ini aplikasi e-lapor belum tersedia untuk pengguna iOS. Adapun tampilan aplikasi tersebut setelah dilakukan instalasi seperti di bawah ini. Nah, ini untuk halaman hasil instalasi, notifikasinya, kemudian ada splash screen-nya seperti ini. Selanjutnya, silakan Kang. Baik, terima kasih. Untuk testing, kami menggunakan black box testing. Pertama ialah skenario pengujian alpha. Terdapat 13 komponen yang akan diuji. Yang pertama ialah pendaftaran, menekan tombol daftar akun, lalu menampilkan halaman daftar akun. Kedua ialah menu utama, menampilkan 3 menu yang jalannya terdapat lapor, daftar aduan, dan kegiatan. Selanjutnya menu lapor, menampilkan 2 menu yang jalannya untuk membuat laporan dan daftar laporan. Selanjutnya ialah input lapor, maka diharuskan selfie dan mengisi keterangan masalah yang akan dilaporkan. Yang kelima ialah daftar laporan, menampilkan semua laporan yang pernah dibuat oleh hal tersebut. Yang keenam, laporan yang belum dikerjakan, menampilkan status laporan yang sudah dibuat pada aplikasi lapor dan belum dikerjakan oleh RT atau CPS. Yang ketujuh, laporan yang sedang dikerjakan, menampilkan status laporan yang sudah dibuat pada aplikasi lapor dan sedang dikerjakan oleh RT atau CPS. Yang kedelapan, laporan yang sudah dikerjakan, menampilkan status laporan yang sudah dibuat pada aplikasi lapor dan sudah selesai dikerjakan oleh RT atau CPS. Yang sembilan, menu kegiatan, menampilkan halaman kegiatan yang akan diinput oleh ketua RT atau RW. Yang ke-10, daftar kegiatan, menampilkan halaman daftar kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RT atau RW. Yang ke-11, login, menampilkan halaman login. Yang ke-12, yang lupa password, untuk menampilkan halaman apabila warga lupa passwordnya. Yang terakhir ialah 13, menekan tombol lapor pada setting, lalu akan keluar dari aplikasi. Hasil pengujian alpha black box testing. Pendaftaran. Seperti ini. Misalnya tampilan dari
page pendaftaran. pendaftaran. Hasil yang diharapkan ialah aplikasi dapat menampilkan tampilan membuat akun atau melakukan pendaftaran akun yang nantinya warga akan mendapat masuk yang digenerate secara otomatis dari sistem. Apabila warga tersebut sudah diverifikasi oleh RT pada saat memilih RT pada download tersedia. Lockdown yang tersedia yang sudah ini dan menyimpulkan berhasil. Selanjutnya menu utama. Aplikasi menampilkan menu utama itu lapor, daftar aduan dan kegiatan. Statusnya berhasil. Kemudian yang ketiga menu lapor. Aplikasi menampilkan halaman menu lapor, berhasil juga dan menginput laporan. Untuk tampilan antara apabila kita sudah mengklik atau mengklik menu lapor di halaman home akan sama tampilannya jika kita melakukan di desain interface seperti sama. Nomor 4, aplikasi menampilkan halaman untuk membuat laporan yang membuat oleh warga dan RT berhasil juga. Yang kelima, daftar laporan. Aplikasi menampilkan daftar laporan yang pernah oleh warga. Daftar laporan yang tampil hanya menampilkan laporan yang dibuat oleh masing-masing warga per akun. Jadi apabila saya login, maka yang laporan yang akan terdaftar ini ya laporan milik saya saja. Tidak akan muncul laporan milik warga yang lain. Itu sudah berhasil. Kemudian lapor yang belum dikerjakan. Aplikasi menampilkan daftar laporan yang belum dikerjakan oleh ketua RT atau sekdes. Ini berhasil juga. Yang ketujuh, laporan yang sedang dikerjakan. Aplikasi menampilkan daftar laporan yang sedang dikerjakan oleh ketua RT atau sekdes. Berhasil. Kemudian 8, laporan yang sudah dikerjakan. Aplikasi menampilkan daftar laporan yang sudah dikerjakan atau dituntaskan oleh petugas atau sekdes. Berhasil. Selanjutnya menu kegiatan. Aplikasi menampilkan halaman untuk undangan kegiatan yang akan diinput oleh ketua RT atau RW. Berhasil. 10, daftar kegiatan. Aplikasi menampilkan halaman daftar kegiatan yang telah dibuat oleh ketua RT atau RW. Berhasil. 11, login. Aplikasi dapat menampilkan halaman login. Sudah berhasil. Lupa password. Aplikasi dapat menampilkan halaman lupa password apabila warga lupa password dan berhasil juga. Yang terakhir, logout. Aplikasi dapat menampilkan tombol logout yang berada di halaman setting. Apabila tombol tersebut klik atau di-tap, maka aplikasi atau user account akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya kesimpulan ada hasil pengujian alfa. Dari pengujian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan di mana fitur maupun fungsi dari setiap menu maupun objek yang ada berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan perancangan. Dapat dilihat kesimpulan dari untuk fitur yang diuji pendaftaran kesimpulan berhasil, menu utama berhasil, menu lapor berhasil, input laporan berhasil, daftar laporan berhasil, laporan yang belum dikerjakan berhasil, laporan yang sedang dikerjakan berhasil, laporan yang sudah dikerjakan berhasil, menu kegiatan berhasil, daftar kegiatan berhasil, login berhasil, lupa password berhasil dan password berhasil. Izinkan kami untuk memperlihatkan aplikasi tersebut kepada Algo Fitri. Saya akan share kembali. Mohon sebentar. Ya. Aplikasi ini kami jalankan dari emulator. Pada halaman login atau halaman utama, apabila tap lupa password, maka nanti akan muncul sebuah text field untuk mengisi email. Nanti setelah diisi akan diverifikasi
oleh PP kami apakah terdaftar ribanya atau tidak. Apabila terdaftar memenuhi kriteria, maka aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi pada email tersebut atau email tersebut. Masukkan di sini. Lalu selanjutnya dapat mengisi atau mengubah password yang dikehendaki. Dan ini ialah halaman untuk daftar akun pengguna. Kita jadikan selfie, sama depan, belakang email nik, alamat, dan memilih RT/RW, itu. Pada demo ini saya akan mencontohkan dari akun yang sudah dibuat. Saya login sebagai warga. Seperti ini tampilan home-nya. Terdapat pilihan menu, lapor, laporan kegiatan. Kami akan mendemokan bagaimana cara membuat laporan atau aduan. Yang pertama ialah masuk ke dalam menu lapor. Kemudian aplikasi akan meminta permission penggunaan lokasi, karena nanti akan didapatkan koordinat pada saat kita melaporkan suatu kejadian. Lokasi di sini Android, maka yang terdeteksi oleh emulator ialah koordinat dari markasnya Google. Oke, saya akan contohkan. Pertama adalah kita lakukan capture foto dulu. Karena ini emulator, ya kita allow. Karena emulator, maka akan muncul kamera yang bawaannya emulator. Anggap misalkan seperti ini. Kita ambil fotonya. Oke, kita lampirkan keterangannya. Misalkan ada jalan rusak dan berlubang jalan L2 seperti ini. Setelah itu klik atau tap button melaporkan. Ya, maka secara otomatis akan masuk ke dalam daftar laporan. Dan seperti ini detailnya. Ini foto yang tadi kita ambil. Laporan dilakukan hari ini. Tanggal 5 November pukul 16.34. Dan ini bisa menunjukkan lokasinya. Pada saat kita melaporkan kejadian. Seperti yang saya sampaikan bahwa karena ini aplikasi menggunakan emulator, maka koordinat yang didapat ialah koordinat dari markasnya Google. Oke. Kemudian dari laporan telah kita buat, saya akan login, logout terlebih dahulu, dan login. ke akun berikut ini. Akunnya Mas Dian, beliau dalam demo kali ini role-nya ialah QRT. akan muncul khusus halaman ketua RT, RW akan terdapat fitur ini untuk melihat laporan dan data baru serta menginput kegiatan. Saya lanjutkan laporan tersebut. Ini yang tadi kita buat. RT melakukan lanjutan terhadap laporan tersebut. Klik tombol tuntaskan. Ya. Maka selanjutnya laporan tersebut akan muncul di halaman daftar aduan yang sedang dikerjakan. Seperti ini. Apabila laporan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh PRT, maka
Ketua RT, menekan tombol selesai, menekan kemudian tombol selesai, wajib melampirkan kemudian wajib foto melampirkan foto dari hasil pekerjaan yang telah dari dituntaskan. hasil pekerjaan yang telah dituntaskan. Contohkan, Contohkan, maaf, maaf, ya. Ada emulatornya dan berfungsi. dan berfungsi. Ya, Ya, seperti itu. seperti itu. K akan muncul di halaman K akan Untas. muncul di halaman Untas. seperti itu. Flow-nya Seperti itu. ya dari mulai warga Flow-nya hingga ya dari mulai apa warga tersebut ditindaklanjuti oleh akan RT ditindaklanjuti oleh Ketua RT dan pendapat juga menerima Taufiq untuk melampirkan terdapat juga tentang memang kegiatan melampirkan yang nantinya kegiatan ini kegiatan hanya akan muncul nantinya kegiatan ini pada hanya akan RT ketua RT tersebut. pada Misalkan ketua RT RT ini nomor 1, maka misalkan Ketua RT ini nomor 1, nama maka tersebut hanya akan muncul di nama tersebut warga hanya akan RT muncul di 001. warga RT 001. Demikian Demikian presentasi dari kami. presentasi dari kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Sebelumnya kami kepada ucapkan Bu Fitri. terima kasih banyak Wabillahi taufiq wal hidayah. Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.